Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil tuqa wal wafa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada salam bukti cinta kita kepada Nabi, terhadap salam bukti cinta kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lebih jauh melangkah, pasti ada yang bertanya, ini vokalisnya dari mana? Apakah dia cowboy kampus atau bagaimana? Penampilannya itu sangat jauh dari yang diidentikan dengan ustaz lainnya. Jawaban saya sangat simpel, bahwasanya untuk menjadi ustadz, kita itu tidak perlu banyak sekali bergaya sebagaimana orang-orang, sebagaimana umumnya melihat ustadz itu. Cukup dengan tingkah laku yang baik, menjalankan perintah Tuhan, serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah cerminan bahwasanya engkau adalah hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baju yang saya kenakan ini memang kelihatannya agak tidak terlalu cocok dengan apa yang menjadi bahan ceramah pada hari ini. Tetapi insya Allah apa yang akan saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan sedikit berbicara tentang pemimpin-pemimpin yang zalim. Dapat kita ketahui bahwasanya pada zaman Umar bin Abdul Aziz tersebutlah salah satu khalifah yang sangatlah baik. Pada waktu itu paceklik itu datang. Kemudian ketika paceklik datang, Umar bin Abdul Aziz berinisiatif mengumpulkan seluruh masyarakatnya untuk berembuk, bermusyawarah. Alhasil apa yang terjadi? Ketika seluruh masyarakat, pejabat, birokrasi, serta instansi daerah kemudian berkumpul, apa yang terjadi? Mereka kemudian mengemukakan pendapatnya. Ada yang berkata, wahai Umar, begini ya khalifah. Wahai Umar, begini ya khalifah. Wahai Umar, harusnya begini. Tetapi di tengah perdebatan yang sangat panjang, di tengah rapat yang sangatlah panjang, maka muncullah seorang kakek. Dia berpakaian jompo, berpakaian kumal, berpakaian yang tidak sewajarnya dipakai orang pada waktu itu, karena memang dia pengemis. Dia mengatakan bahwasanya, tabe, saya ingin berbicara, permisi biarkan saya memukakan pendapat saya. Maka tidak lama kemudian ada pejabat yang mengatakan bahwasanya, wahai kakek, kamu adalah orang yang rendah, kamu adalah orang yang hanyalah seorang pengemis, kamu tidak berhak mengemukakan pendapatmu di depan sang khalifah. Apa yang terjadi? Sang kakek itu mengatakan bahwasanya, biarkan saya berkata, biarkan saya berbicara sedikit saja. Maka Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan seorang yang sangat lebih bijaksana. Beliau mengatakan bahwasanya, wahai kakek, silahkan mengemukakan pendapatmu. Sang kakek pun berkata, wahai khalifah, ketahuilah, sesungguhnya songkok yang saya pakai ini adalah songkok ajaib. Kenapa? Karena songkok yang saya pakai ini, apabila orang melihat surga dari dalam songkok ini, maka itu adalah orang yang baik. Orang itu adalah orang yang beriman. Orang itu adalah orang yang bertakwa. Alhasil apa yang terjadi? Pada waktu itu, songkok yang dipakai kakek itu kemudian digilir agar seluruh pejabat dapat menerima tantangan kakek tersebut. Agar seluruh pejabat dapat berlaku jujur. Apakah memang melihat surga atau tidak? Alhasil apa yang terjadi? Banyak dari pejabat Umar bin Abdul Aziz yang melihat surga. Beliau mengatakan, wah, ada betulan mitawa surga iya. Ada betulan mitawa itu sungai-sungai. Ada betulan mitawa bidadari dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Umar bin Abdul Aziz mendapat gilirannya, jatahnya, Umar bin Abdul Aziz justru menangis. Karena apa? Umar bin Abdul Aziz tidak melihat surga di dalam songkok kakek tersebut. Apa yang terjadi? Tidak selang beberapa lama, Umar bin Abdul Aziz pun menangis. Setelah itu kakek itu berkata, ya khalifah, wahai amirul mukminin,
biarkan songkok saya itu saya pakai. Untuk apa? Untuk saya pakai sehari-hari, untuk sholat ataupun aktivitas selainnya. Dan kakek itu kemudian berkata, wahai khalifah, hari ini ketahuilah bahwasanya sesungguhnya orang yang melihat surga daripada songkokku itu adalah orang yang harus kau pecat. Pejabat yang melihat surga dari songkokku itu adalah pejabat yang zalim, pejabat yang tidak perlu dengan rakyat, pejabat yang korup, pejabat yang nepotisme, serta pejabat yang despotik. Itu adalah pejabat yang harus kamu pecat, wahai khalifah. Karena kenapa? Mereka adalah pembohong, tidak ada surga di dalam songkokku. Dan sesungguhnya engkau Amirul Mukminin adalah orang yang sangat bijaksana serta sangat jujur. Apa yang menjadi hikmah dalam kisah ini adalah, yang pertama, jangan pernah kita melihat orang daripada penampilannya. Yang kedua, jangan pernah kita menganggap sepele orang yang mengemukakan pendapat. Jangan sampai di situ adalah solusi yang dia berikan untuk umat ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang baik itu tidak melulu berbicara tentang jabatan, tetapi dia berbicara tentang substansi sifat kita sebagai manusia sejati. Itu dari saya. Mungkin sekian yang sempat saya sampaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan serta kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufik was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.